أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin wal muslimat ikhwatal iman azaniyakumullah wa arsyadakumullah bil iktida'i ila minhaji sunnah insyaallah. Nadu ilallah da'iman ayo sadaqana ila sabilil muttaqin insyaallah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan kita menuju jalan orang-orang yang bertakwa. Apalagi masjidnya masjid sabilul muttaqin. Mudah-mudahan istiqomah kita semua. Salah satu sebab istiqomah kata para ulama banyak berdoa. Para salaf dulu mereka berdoa, Allahumma rzuqna istiqomah. Ya Allah, berikan kami rezeki istiqomah. Jadi istiqomah itu masuk rezeki. Ya, rezeki apa? Rezeki khusus. Kalau duit, ya, harta, kekayaan, jabatan itu rezeki umum. Semua Allah kasih. Yang ibadah tidak ibadah Allah kasih. Firaun, Allah kasih harta, Allah kasih kekuasaan, tidak menyembah Allah. Qarun, Allah kasih kekayaan melimpah, tapi serakah, kufur kepada Allah, Allah tambah lagi. Maka yang kita minta pertama adalah nikmat khusus. Maka ketika sebelum salam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berdoa, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk bisa bersyukur, berzikir dan mengingat beribadah kepadamu. Jadi kita bisa ibadah, bisa sholat malam, bisa datang ke majelis ilmu, ya, bisa bersedekah, bisa berbuat baik, bisa sholat duha, baca Al-Quran tiap waktu. Itu adalah hasil, ya, bukan dari diri kita sendiri, tapi rahmat Allah yang berupa nikmat khusus. Maka Rasulullah SAW doanya, bantulah aku dalam beribadah kepadamu ya Allah. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika, bantulah aku untuk berzikir kepadamu. Jadi kita bisa berzikir, Pak, itu salah satu karunia dari Allah. Bisa berzikir, baca Al-Quran, bisa berkumpul dalam majelis ilmu, bisa sholat malam, yang biasa puasa, yang puasa, biasa berbuat baik. Ini adalah nikmat khusus. Bertauhid kepada Allah, hanya memohon kepada Allah. Dia minta kepada Allah, mati dalam keadaan tauhid, mati dalam keadaan Islam. At-tauhid wal Islam, al-Islam wal tauhid. Ya, Islam itu tauhid. Maka seorang kalau masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah. Ya, harus lewat ini. Enggak bisa hanya cukup dalam hati. Saya masuk Islam, tapi syahadatnya dalam hati. Enggak bisa, Pak. Harus di lisan diucapkan, saya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau Muhammadar Rasulullah. Ya, itu semua harus melewati lisan dulu, ya. Al-iman adalah apa? Al-qaul, lisan ini, ya. Wal amal, perbuatan, wal qulub, hati. Tiga komponen ini yang tidak boleh dipisahkan dalam seorang muslim.
hati, lisan, perbuatan, qaul, perbuatan. Ketika zikir juga begitu, zikir lisan, hatinya nggak boleh lalai. Ya, ketika sholat hatinya nggak boleh lalai. Ya, niat sudah bab ibadah. Ya, jangan sampai kita bocor kalbu kita oleh apa? Masuknya syaitan yuwaswisu fi sudur. Ya, mereka itu mewas-waskan yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, memberikan bisikan-bisikan, bocor kalbunya, kata para ulama. Kenapa? Karena masih tendensinya dunia. Tendensinya syahwat. Karena kenapa bisa begitu? Karena sudah tertutupi oleh syubhat-syubhat. Apa syubhat? Jauh dari Allah, itu syubhat. Jauh dari agama, itu syubhat. Maknanya kalau fitnah syubhat, fitnah syahwat. Malas baca Al-Quran, ini fitnah syubhat. Senang dunia, fitnah syahwat. Paham? Ini ujian yang kita diberikan oleh Allah di dunia ini. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Kalau udah jauh dari agama, jauh baca Al-Quran, gak mau majelis ilmu, gak mau ngaji tentang Allah, senangnya duit saja, senangnya dunia saja. Ini kena fitnah syubhat dan syahwat, dua-duanya. Barakallahu fikum. Semoga Allah melindungi kita dari segala bentuk fitnah-fitnah yang kita terlena di dalamnya. Waliyadzubillah. Maka sebaik-baik doa adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku selalu berzikir kepadamu, bantulah aku mensyukuri nikmatmu, bantulah aku dalam beribadah kepadamu. Ini yang kita baca sebelum salam. Banyak doa-doa Rasulullah SAW ketika habis sholawat berdoa. Maka ada berdoa bersolawat dulu, biar apa? Terkabul. Para ulama begitu. Jadi memuji Allah, tahiyatul lillahi shalawatut thayyibat, kan? Memuji Allah baru sholawat dan berdoa. Baru assalamualaikum. Panjang boleh, tapi dibaca ketika sholat sunnah. Jangan jadi imam, kasihan makmumnya. Nah, ini pentingnya seorang imam tahu keadaan uruf, ya, kebiasaan kaumnya. Ya. Datang suatu kampung, maka seorang ahli ilmu harus tahu keadaan kampungnya bagaimana. Jangan serta-merta sudah punya ilmu banyak datang, ya, kasih ilmu. Tidak tahu kondisi keadaan kaumnya, ini bahaya, Pak. Para sahabat sudah diajarkan dulu. Mau ke negeri Yaman, mau bin Jabal, diterangkan dulu tentang keadaan orang-orang Yaman di sana sebelum berangkat ke Yaman. Siapa? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Tidak teman-teman langsung, ya, Allah Rasul, tidak. Maka seorang dai harus pintar-pintar, ya, tahu, ya, mulai bahasanya, harus tahu keadaan kaumnya bagaimana, bahasa apa di sana. Bersama atur Kak Dinto ki kotu oning matur. Cereng matur dateng Kak Jawa ki jaman sama menjukan Abu Dhabi acara mana ija Jawa kotu oning oning. Maka penting kita mengetahui keadaan orang tersebut. Namanya apa? Audiens kalau bahasa modernnya. Ya, audiensnya. Dan ini dipakai dari zaman dahulu, zamannya sahabat. Ya, kaum muslimin dicintai karena Allah. Begitu juga kita kalau datang ke suatu kaum, masjidnya berbeda, tahu apa kebiasaan mereka di sana. Ya, Al-Imam Syafi'i ketika, ya, takziah, ya, ingin datang ke pondok pesantrennya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau tidak serta-merta memakai pemahaman kaumnya, pemahaman beliau, masa beliau.
ini panjang cerita tentang bab fikih. Ya, nggak usah belajar fikih dari mana ilmunya. Kalau ilmu fikih itu alat untuk memahami apa Al-Quran dan hadis, alatnya. Tahu makruh, mubah, sunnah, wajib, haram. Di sana di ilmu fikih. Ya, tidak semua larangan itu berbentuk mana haram dalam hadis. Ada tingkatannya dan ini perlu belajar dari awal. Maka penting kita tetap ya bersama orang-orang tua kita. Al-barakatu ma'a kabirukum. Keberkahan bersama sesepuh kalian. Siapa yang bersabda? Rasulullah SAW. Hadis ini. Ya, baik yang senior di tempat itu atau yang lama orang tua atau anak muda tapi sudah senior duluan belajar agama di sana, itu termasuk sesepuh. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga kita istiqomah. Tidak ada tendensi apapun dalam belajar agama, tapi ingin mendekatkan diri kepada Allah. Trauma semaaf dan kau saja da ajunan epon Gusti Allah. Nikah saya perlu cek lagi dalam ate bertengkar saja. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Samanken kita belajar al-haqqul mubin. Asma epon Allah al-haqqu al-mubin. Dua nama Allah yang digandeng oleh Allah, haqqul mubin. Al-haqqu al-mubin. Ini doa ya yang perlu kita ketahui ketika berdoa, sebut nama-nama Allah. Ya Haqqu, ya Mubin, ya Ghani, ya Jabbar, ya Azim. Ya Ghaniul Hamid, ya Samiul Basir, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghiitsu, aslih li sya'ni kullahu la takilni nafsi tarfata 'ain. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasakan melantunkan nama-nama yang indah yang Allah miliki. Manusia saja kita tidak boleh mempermisalkan Allah dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Allah kak dinto tak sami sareng makhluk keepon. Allah tidak sama. Allah tidak sama dengan makhluknya. Tapi manusia saja kalau dipanggil namanya di depan orang banyak, bahagia. Allah Azza wa Jal tidak sama dengan makhluknya. Memang perintah Allah. Fad'uhu biha. Berdoa kalian dengan Asmaul Husna. Allah senang. Allah senang sekali disebut namanya. Ya Allah, itu nama Allah. Ya Rabb. Ya Rabb. Nama Allah. Ya Ilahi. Ya Ilahi. Nama Allah Al-Ilah. Yang sudah bahas awal-awal kitab ini. Nah, kita sekarang masuk Al-Haqqu Al-Mubin. Al-Haqqu Al-Mubin. Ya Haqq. Ya Mubin. Apa epon? Makna epon. Al-Haqq yang maha membenarkan. Yang maha benar, maha membenarkan hanya Allah. Benar zatnya, sifatnya, perbuatannya maha benar Allah, hukum-hukumnya, ya. Dan Allah Azza wa Jalla Ta'ala Al-Mubin yang jelas, ya, jelas sekali Allah. Adanya kita ini karena adanya Allah, kata Syekh Muhammad Ibn Saddam Ta'ala. Bayangkan kalau kita tidak diciptakan, kita nggak tahu nikmat-nikmat sekarang ini. Nggak tahu kita, karena kita diciptakan, terasa nikmatnya air. Ya, nggak boleh ada merah. Lupa. Terasa nikmatnya air, nikmatnya udara. Bagi seorang mukmin, nikmatnya berzikir, nikmatnya sholat, nikmatnya ibadah, nikmatnya membaca Al-Quran. Ada fulan bin fulan itu, habis duduk baca Al-Quran, ya, duduk tidak kuat berdiri dia baca Al-Quran, tidak kuat berdiri dia jalan baca Al-Quran, tidak bersalah, karena dia begitu menikmatinya. Ya, ada yang seperti itu. Ya, ada yang duduk berjam-jam, ada begitu. Maka manusia memang diciptakan berbeda-beda oleh Allah. Maka untuk itu kita sebagai seorang mukmin,
ya menerima ya apa yang Allah telah tetapkan pada diri kita, tapi tetap berdoa. Karena nikmat yang paling besar adalah bagi seorang muslim atau muslimah adalah dia bisa berdoa. Bukan doanya dikabulkan, yang penting bisa berdoa hari ini sudah masya Allah itu Pak. Karena cirinya orang mukmin itu bisa berdoa, ya, berdoa, hanya mengadukan nasibnya hidupnya kepada Allah, tidak al-hisoma ila makhlukatihi, tidak curhat kepada makhluknya. Ya, barakallahu fikum. Selanjutnya kaum muslimin, amma ismuhu tabaraka wa ta'ala, adapun nama Allah Al-Haq faqad wurida fil Qur'anil Karim fi asrati mawadhi'. Dalam Al-Qur'an ditempatkan dalam 10 tempat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Yunus 32. Silakan buka aplikasi Al-Qur'annya. Ya, yang bawa handphone, bawa Al-Qur'an mushaf, dibuka. Fadzalikumullahu rabbukumul haqq. Yang demikian itu Allahu, siapa Allah Azza wa Jalla adalah Rabbukum al-haqq, yang al-haq nama Allah. Jadi al-haqqu Rabbu, Allahu Rabbukum al-haqqu. Ada harfun dhammah di sana, marfu semua, rafa dalam bahasa Arab. Rafa Indonesia baca rafa. Jangan kita rafa, nasab. Fathah kalau dalam bahasa tajwid, kalau dalam nahwu nasab, rafa, dhamma kalau bahasa tajwid. Barakallahu fikum jami'an. Selanjutnya, famadza ba'dal haq illa dhalal. Maka tidaklah setelah al-haq itu kecuali kesesatan. Tidak ada kebenaran pasti kecuali kesesatan. Maka kebenaran itu satu mutlak dalam Islam. Ya. Semua yang datang dari Allah pasti benar. Semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau alaihi assalatu wassalam, dua-duanya boleh dipakai, bersolawat. Itu semuanya benar selama itu sahih datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita yakini, tidak boleh ragu. Kita cintai perkataan tersebut, kita amalkan. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sunnah Nabi SAW, ifa'ul lihya wa qisas sawarib, lebatkan jenggot kalian dan tipiskan kumis kalian. Ini memang perintah Nabi SAW, sunnah Ar-Rasul SAW. Maka kita harus mencintai, bukan hanya jenggot, semua. Mencabut bulu ketiak, sunnah Rasulullah SAW. Memotong kuku, kukunya dipotong. Memperdahulukan kaki kanan atau kanan itu hal yang baik. Masuk ke toilet kaki kiri, mau masuk masjid kaki kanan, keluar dari masjid kaki kiri. Urusan yang terkecil dalam Islam diatur oleh Allah. Maka itu maknanya al-haqq. Semua al-mubin, jelas semua. Yang terkecil oleh Allah dibuat jelas semua dalam Islam, diatur. Karena memang itu Allah mencintai para hamba-hambanya. Tujuan kita diciptakan, dikasih rezeki, diurus, tidak lain untuk beribadah. Ini namanya tauhid rububiyah dan uluhiyah. Kaum muslimin saya cintai karena Allah. Fa anna tusrafun, mengapa kalian berpaling? Nah, setelah ada hidayah, ada Islam, tidak mau belajar agama, tidak mau belajar sunnah, kenapa kalian berpaling? Salah satu bentuk berpaling adalah tidak mau belajar agama. Agama candu. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Maka anak-anak kita sejak dini ajarkan untuk mencintai agama ini. Al-Quran, hadis, Allah, Rasulullah. Di rumah habis maghrib besok bacakan ke anak kita. Dan saya praktekkan sejak dulu. Alhamdulillah. Ya bacakan, walaupun dia mundok, putra-putra nanti. Kalau bisa tanya di pondoknya, ya, insya Allah, masya Allah. Dan ini yang dilakukan para ulama terdahulu.
juga Luqman Al-Hakim. Ditanya tentang kondisi anaknya, kondisi keadaan putra-putrinya. Tanya tentang apanya dulu? Agamanya. Agamanya. Maka di sini pentingnya mengenal nama Allah Al-Mubin. Karena sudah jelas yang kecil oleh Allah diatur dalam Al-Quran. Hatta urusan ke toilet ya diatur oleh Allah. Lewat siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau disebut itu indahu lam yusolli alaihi. Bagaimana? Celaka orang ketika disebut namaku tidak berselawat kepadaku. Biasakan kita langsung ya sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boleh sir, boleh jahar, boleh kata para ulama. Ya, tapi tidak mengganggu yang lain. Tapi terus boleh hukumnya. Ya. Di mana kita dengar Rasulullah nama Rasulullah langsung sallallahu alaihi wasallam langsung begitu. Ya. Ahlu sunnahnya begitu. Di negeri tauhid begitu. Saya waktu ikut kajian dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Indahnya mereka. Spontaneously, ya, spontan. Ya, kaum muslimin cintai dengan Allah. Selanjutnya, zalika bi anna Allah huwal haqq. Yang demikian Allah azza wa jalla ta'ala al-haqq wa anna ma yad'una min dunih, dan sesungguhnya apa yang mereka sembah selainnya wal batil. Yang disembah selain Allah adalah batil. Apa yang disembah mereka selain Allah adalah batil. Itu Al-Qur'an. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan dialah Allah sesungguhnya Al-Ali. Al-Ali. Kalau Hamzah Ali itu keluarga. Ain. Al-Ali. Ya Ali. Artinya maha tinggi. Allah maha tinggi. Ya, Allah maha tinggi. Ar-Rahman al-Arsy istawa. Istiwa di arsy-Nya Allah. Makhluk yang paling tinggi apa namanya? Arsy. Arsy Allah. Tidak ada yang lebih tinggi dari arsy Allah. Dan Allah di atas arsy-Nya. Mananya al-qasdu di atas Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Itu sepakat para ulama al-qasdu. Al-irtifa'a. Allah di atas. Maka kita menengada begini, ya Allah. Fitrah sudah fitrah. Dimanapun antum, walaupun ada seseorang yang tidak mengenal Tuhan Allah, ketika ada sesuatu yang membuat dia bahaya, takut gitu, pasti berdoa begini, minta tolong pada Allah. Gumpal, pasti begini, ya Allah, begitu. Ombak besar pasti begitu. Walaupun tidak pernah sholat sebelumnya. Fitrah itu, Pak. Fitrah. Ke atas. Ada yang lihat ke atas. Fitrahnya sudah begitu. Makhluk, karena makhluk di bawah. Makhluk yang paling tinggi arsy. Setelah itu baru kursi Allah. Baru air. Air, kursi, 7 langit yang 7. Semua kecil bagi Allah itu. Kecil. Ya, yang jutaan miliar planet yang besar, yang lebih besar daripada bumi yang kita ada sekarang. Ini kecil bagi Allah. Maka Allah tidak bisa dipersamakan dengan makhluk. Gimana, nggak ada tiangnya jatuh kok ya? Nanti lihat. Akal tidak mampu, Pak, tidak mampu. Bisa gila kita. Ya, cukup diimani, maka itu namanya iman. Yakin, keyakinan. Tidak bisa ya masuk akal Islam. Ya, satelit saja kalau mau lihat makhluk bisa dari itu makhluk. Kita tidak mempersamakan itu dengan Allah. Tapi makhluk ditaruh di atas, biar tahu itu, ya frekuensinya kemana. Tower di atas, Pak. Tapi itu makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah di atas seluruh makhluknya. Allah ciptakan langit ini tanpa tiang. Ya, tidak ada tiang sedikit pun. Itu Al-Mubin. Sudah mengenal Al-Mubin, jelas maknanya. Kekuasaannya jelas, zatnya diterangkan dalam Al-Quran, sifatnya diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah jelas. Karena kita mengimani Allah bukan mereka-reka. Gak boleh main perasaan.
merenung dulu bagaimana Allah ya. Tidak boleh Pak. Sudah ada Al-Quran kita, maka rujukannya adalah Al-Quran untuk mengenal Allah. Rujukannya adalah Al-Hadis, sabda-sabda Rasulullah SAW tentang Allah. Kaum muslimin yang cintai karena Allah. Selanjutnya, Allah Maha Tinggi, tadi Al-Ali, Al-Kabir. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Makhluk yang paling besar arsy Allah. Allah Maha Besar di atas seluruh makhluknya, di atas arsy-Nya. Maka bumi kecil, ini Saturnus, Uranus, yang menurut para ilmuwan itu besar itu kecil bagi Allah. Berapa miliar planet yang terbesar daripada bumi masih kecil bagi Allah. Belum sampai ke langit pertama itu Pak. Langit itu ada pintunya, dan tidak semua makhluk bisa masuk. Ada malaikat petugas khusus di sana. Langit 1, langit 2 ada pintunya semua itu. Ini keyakinan seorang ahli sunnah wal jamaah. Maka ketika roh itu diangkat, masuk pintu ini, itu langit 1, pintu. Siapa? Fulan bin Fulan. Rohnya siapa? Rohnya Fulan bin Fulan. Wallahu a'lam bishawab. Kaum muslimin dicintai karena Allah. Selanjutnya Allah berfirman, fata'alallahu, maka Allah Maha Tinggi, al-Maliku, yang Allah Maha menguasai. Maka Allah Azza wa Jalla Ta'ala Maha memiliki, menguasai. Raja di raja hanya Allah. Yang kita sembah Allah Azza wa Jalla wa Ta'ala. Al-Haqqu, Malikul Haqq, ya Malikul Haqq. Ya, sebut nama Allah. Ya Malik, ya Haqqu. Ya, Allah yang Maha benar. Maha membenarkan, Maha benar Allah. Ya. Al-Qur'an dibenarkan oleh Allah, memang wahyu. Firman Allah, "Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah engkau berbicara Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali wahyu yang diwahyukan. Jadi perkataan Rasulullah semua itu wahyu. Ya. Wahyu. Lupanya Rasulullah SAW adalah wahyu. Agar supaya kenapa? Mun pada kadin to pada orang celopa apa jeung 5 rakaat posang ka ajari Rasulullah sallallahu posang Pak. Bermain. Rasulullah pernah lupa itu. Ya pernah sholat 5 rakaat, ya pernah Nabi sallallahu langsung sujud sahwi. Ya. Pernah kurang, pernah. Tapi lupanya itu sebagai pelajaran hukum Pak. Tiga video, mondok Pak. Lengkap Islam itu, bukan kadang-kadang. Sudah Rasulullah SAW sebagai Rasul, as-sayyidul anbiya, penghulunya para nabi, para rasul. Di atasnya para wali, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang wajib kita ikuti Rasulullah SAW. Yang kita cintai, kita ikuti, kita cintai hanya Rasulullah SAW. Cinta kita hanya kepada Nabi SAW. Cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Kalau cinta Allah, ya cinta Al-Quran. Cinta Al-Quran, cinta Rasulullah, cinta hadis. Semua sunnah-sunnah Nabi kita cintai. Tidak boleh kita membenci sunnah-sunnah Nabi. Walaupun tidak bisa mengamalkannya. Misalnya, lu udah bilang jenggot kambing, ya jangan. Walaupun tidak bisa makan. Misalnya tidak tumbuh atau memang tidak mau, tidak usah mengejek, tidak usah bilang kamu. Tapi yang diejek juga sabar. Ya, itu tidak seberapa. Karena sahabat-sahabat Nabi juga dulu dibully. Ya, para sahabat Rasulullah disiksa, diusir, dibully. Menegakkan tauhid yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang cintai Allah. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Rabbul arsyil karim, Allah yang mempunyai arsy yang agung, yang mulia. Arsy Allah di atas. Disebutkan dalam surat Al-Mu'minun ayat 116. Wa amma ismuhu, adapun nama Allah Al-Mubin faqad wurida.
Waqad warada fi mawadhi'i wahid maqrunan fil haqq. Adapun nama Allah Al-Mubin disebutkan dalam satu tempat dalam Al-Qur'an dalam surat Nur ayat 25. Yawma idzi yuwaffihumullahu dinahum. Pada hari itu Allah menyempurnakan balasan mereka. Al-haq yang benar, yang dibalas sebenar-benarnya oleh Allah. Dinahum, perbuatan amalan mereka, agama mereka dibalas sebenar-benarnya. Ya, maka kata Allah, wa ya'lamuna, dan mereka mengetahui annallaha, sesungguhnya Allah huwal haqqul mubin. Nah, ini dalilnya. Maka ulama mengambil nama Allah dari Al-Quran. Setiap ada nama Allah di Al-Quran diambil, dihafalkan. Ya Haqqu, Ya Mubin, Ya Qul Mubin, Ya Mannan dari hadis, Ya Dzal Jalali wal Ikram dari Al-Quran, Ya Hayyu Ya Qayyum dari Al-Quran, Ya Ghani, Ghaniul Hamid, Al-Quran, Ya Ghani, Ya Ghani yang maha kaya. Maka seorang mukmin tidak perlu risau berpunya minta kekayaan kepada Allah. Ya, minta diluaskan rezekinya. Jangan minta cukupkan rezekiku ya Allah, jangan Pak. Cukup itu yang meninggal, ya. Kalau sudah dicukupkan rezekinya kata Rasulullah, maka telah selesai. Jangan doa salah. Ini banyak. Maka minta luaskan rezekinya ya Allah. Luaskan rezekiku ya Allah. Tambahkan aku rezekiku ya Allah. Panjangkan umurku. Jangan cukupkan hartaku ya, jangan Pak. Sudah selesai. Kata Rasulullah, sudah selesai. Yentah, ya, finish. Sudah cukup. Cukup rezekinya. Apabila rezekinya dicukupkan ya, kata Rasulullah, maka telah selesai waktunya. Maka minta diluaskan. Minta rezeki yang banyak. Apa doanya Rasulullah? Allahumma ksir mali wa waladi. Ya Allah, perbanyakkan hartaku dan anak-anakku. Walaupun anaknya sekarang punya 1, 2, nanti anak-anaknya punya banyak, begitu. Ya, tidak bisa sekarang anak-anaknya yang bisanya tak bisa. Sekarang dari punya anak banyak, hanya 5 misalnya, ada begitu kan? 5 sudah banyak mungkin. Tapi nanti putra-putrinya ya Allah nanti akan berbanyak. Maka doa ini berlaku bagi yang sudah usia-usia lanjut, tidak perlu putus asa. Ya nggak perlu putus asa. Yang sudah usia yang nggak bisa punya anak lagi misalnya, sudah punya 5, ya minta tetap doa ini. Allahumma ghfir mali wa waladi wa barik fi ma ataitani. Ya Allah, perbanyakkan hartaku. Ini doa rezeki apa? Umum, tetap minta. Rezeki umum minta, rezeki khusus minta. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, kaum muslimin dicintai karena Allah. Maka di sini nama Allah Al-Mubin, Al-Haq, ya, harus kita imani dengan baik. Wa makna al-haq alladzi la syakka fihi wa la raib. Makna nama Allah Al-Haq, Al-Haq, ya, tidak ada keraguan dalam nama Allah tersebut. Wa la raib, dan tidak ada kebimbangan. La fi dzatihi, baik pada zatnya Allah kita imani. Allah adanya Allah. Istawa alal arsy, di atas langit. Istiwa di atasnya. Aina Allah, di mana Allah? Ya di atas langit, di atas arsy-Nya. Ini iman seorang muslim. Maknanya Allah, innallaha ma'akum aina ma kuntum wa huwa aina ma kuntum. Dialah Allah bersama dengan kalian di mana saja. Maknanya apa? Ini bukan mentakwil, memang ulama ya kalau berkenan tentang zatnya imani. Tapi kalau berkenan tentang perbuatannya itu boleh. Seperti Allah, wa huwa aina ma kuntum, dialah Allah di mana saja kalian berada. Maknanya ilmuhu wa ma'unahu. Ilmunya dan ma'unanya di mana-mana. Ya, bahaya Pak kalau sudah Allah dekat dengan diriku, bersatu dengan ini, bahaya. Namanya apa? Al-hulul. Apa? Al-hulul, dipenggal dulu pada zamannya Al-Hallaj. Menyimpangan dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kaum muslimin dicintai karena Allah. Wala fi asma'ihi, tidak ada keraguan bagi nama-nama Allah.
wa sifatihi dan sifat-sifatnya, wala fi uluhiyati dan juga dalam hal peribadatan kepadanya. Wa fahuwal al-ma'budu bihaqqin dan dialah Allah adalah al-ma'bud yang berhak sembah. Seongku kak dinto kita sembah hanya Allah. Yang berhak disembah setepak sembah kak dinto Allah. Yang berhak disembah Allah. Ini tancapkan ke anak-anak kita. Nah, ma ta'buduna min ba'di. Kalau bapak mati, nak, mau nyembah apa kamu? Ini Nabi Yakub ya, ke para putra-putranya. Mau meninggal, itu wasiatnya. Ma ta'buduna min ba'di. Nah, kalau aku mati, kamu mau nyembah siapa? Apakah kamu Islam terus? Bukan ma ta'kuluna min ba'di. Nah, kalau mati mau makan, kalau aku mati mau makan apa? Jangan begitu, Pak. Berarti apa pada nyomong kok mati? Jangan, Pak. Berarti apa? Kita makhluk kita, Pak. Tapi mata buduna membati. Apa yang kamu sembah? Apakah kamu istiqomah nyembah Allah? Ini para nabi yang sudah imannya terjaga, insya Allah mereka terjaga semua. Kita ini, sudahkah kita mewasiatkan ini, jejak dini kepada anak-anak kita mulai sekarang? Nah, sembahlah Allah, jangan kamu persekutukan sedikit pun, mintalah kepada Allah. Nah, terus begitu. Jangan bosan-bosan, iya, walaupun nanti ujian, mau ini, mana mau ujian, iya, minta sama Allah yuk, berdoa kamu, ajarkan, angkat tangan yuk, ajarkan begitu. Praktekkan, antum akan bahagia, insya Allah. Karena orang yang muwahhidun, al-muwahhidun, orang yang mentauhidkan Allah, insya Allah bahagia. Maka sedikit minta kepada Allah, berdoa sedikit, ya memang gitu, sedikit berdoa. Kenapa? Allah al-haq. Karena kita nggak ada ragu, nggak boleh ragu. Baru urusan gunting baru datang kepada Allah, jangan. Setiap sandal tali kita putus, kata Rasulullah, minta kepada Allah, baru cari talinya. Artinya dahulukan Allah dulu. Sakit, ya Allah, Allahumma yasfini, ya Allah. Batuk nih, Allahumma yasfini, baru cari obat batuk. Cari herbal. Saya tak seneng gak obat, nyari herbal. Kalau ada herbal lengkuan, tak obat herbalan, takokan. Kan perlu riset ya, kalau urusan dunia itu. Ya, barakallahu fikum. Apalagi nanti ke hurufat, jadi tambah penyakit nanti. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ini kali burung kuliah mentah, usah ya. Wa fa'aluhu, maka perbuatan Allah. Wa aqwaluhu, perkataan Allah, ya, hakun, ya, perbuatan Allah kepada makhluknya, ya, walaupun Allah, ya, di atas arsy-Nya, Allah Maha mengetahui, dijawab semua doa, ya. Nih sekarang nih Isya nih, misalnya, kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dijawab oleh Allah, hamdani abdi, hambaku memujiku. Di Eropa jam berapa sekarang? Ya 4 jam ya, sama dengan Saudi. Ya mirip-mirip gitu. Duhur, asar. Allah tidak bingung untuk jawabnya. Di seluruh dunia Allah tidak bingung. Ada sholat malam, ada sholat subuh, sholat duha, Allah tidak bingung jawabnya. Ini perbuatan Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala. Allah Maha sibuk. Di surat Al-Waqiah itu kita baca ayat di surat Al-Waqiah. Tapi Allah tidak bingung mengurus makhluknya. Dan tidak susah Allah Azza wa Jalla tabaraka wa ta'ala mengurus makhluknya sedikit pun. Ini yang kita sembah. Tidak boleh ragu kita. Ya ini al-haq. Tidak boleh ragu. Kalau sudah ragu kepada Allah, ini penyakit kolbu. Waliyudubillah.
billah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Doa kita dijauhi dari perbuatan syirik yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala bentuk kesyirikan yang aku ketahui, dan aku minta ampun dari kesyirikan yang aku tidak tahu. Doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja berdoa gitu, apalagi kita. Ya, Rasulullah SAW sering istighfar sampai 70 kali, ada 100 dalam riwayat. Apalagi kita, padahal Rasulullah SAW itu dosanya maksum, artinya diampuni yang dahulu maupun yang akan datang. Tidak ada dosa Rasulullah SAW, tapi beliau tetap istighfar. Wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Dan minta ampunlah engkau Muhammad, kata Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu ayat yang kita bahas dulu kemarin. Dan itu juga untuk orang yang mukmin dan yang perempuan. Doakan juga orang Islam. Doakan saudara kita. Semua orang muslim itu saudara. Tidak usah memetak-metakan ini, tidak usah mulai sekarang, buang itu mah. Tidak boleh kita memetak-metakan sama muslim. Maka doanya Allah mafir. Nanti kategorinya di sisi Allah sendiri, yang Allah Maha tahu. Kita jangan memposisikan diri sebagai Tuhan, sebagai Rabb. Kamu ini Islam begini, Allah. Belum tentu, karena kita nggak sama pemahamannya setiap orang. Jangan dipaksakan kita. Yang penting kita menyampaikan al-haq. Qala Allah, qala Rasulullah SAW. Tapi nggak boleh, kata para ulama, mengkotakkan Syekh bin Baz, Utsaimin, saya baca begitu. Para ulama kita. Ini kadang kita nggak tahu, sehingga nggak mau baik mendoakan kaum muslimin yang lain. Ketika kita mendoakan seorang muslim, apalagi muslimin wal muslimat, semua muslimin yang meninggal, al-yawmin munawwar, yang meninggal itu pahalanya, kata para ulama, dikasihkan ke kita semua. Bayangkan Pak. Ya. Dan ini Allah sendiri langsung mengajarkan dalam Al-Quran kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam. Ya, ini namanya Allah Al-Haq. Nggak boleh ragu kita. Nggak boleh ragu. Perbuatannya nggak boleh ragu. Perbuatan Allah. Setelah itu apa? Perkataannya Allah, firman Allah. Nggak boleh ragu sedikit pun. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raib fi hudal lil muttaqin. Nggak ada keraguan dalam Al-Quran. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang mau jadi bertakwa, baca Al-Quran, pelajari. Tapi jangan ngaku diri orang bertakwa. Jangan ngaku. Wala tusaki anfusakum. Jangan kalian merasa bersih diri kalian, kata Allah. Kita nggak tahu Pak. Ulama saja ada yang tapi yang surga itu murtad terakhirnya. Ulama besar, salaf. Ya, menulis kitab tauhid. Terakhir meninggal murtad. Sudah saya ulang-ulang kan. Para ulama juga menulisnya. Abad sekarang ini, apalagi kita, maka kita tetap harus berdoa, minta kepada Allah. Ya, salah satu penyebab seorang istiqomah juga datang ke majelis ilmu. Majelisnya transparan, nggak nutup-nutupan diri, nggak nutup Pak, bukan transparan. Ya, karena Islam dalam keadaan hak. Apa yang kita ragu? Kalau sembunyi-sembunyi sudah tinggalkan saja. Ya. Gak manfaat. Ya, apalagi bawah tanah, enggak manfaat. Gerakan bawah tanah kajian, jangan Pak, jangan ikuti lah. Bahaya. Udah Islam jelas nih, Al-Quran jelas. Dan kita tidak ekstrim. Apa dari surga itu pasti lembut, indah. Yang datang dari Allah pasti indah, pasti lembut, pasti benar. Indah. Maka dalam Islam itu Umar bin Khattab ketika disuruh peperangan itu nggak boleh merusak tempat ibadah orang, nggak boleh merusak tempat ibadah orang lain. Itu Umar bin Khattab. Ya, wanita-wanita yang lemah nggak boleh dibunuh, anak-anak nggak boleh dibunuh. Ya, kaum muslimin saya cintai karena Allah. Maka di sini apa yang kita ragukan, maka Allah nama Al-Haq.
Maka kita imani wa aqwaluhu, firman-firman Allah kita imani. Qala Allah, qala Rasulullah, kita imani. Al-Qur'an apa? Kalamullah. Al-Qur'an kalamullah. Bisa sebagai obat, ya baca obat. Baca kita ruqyah. Ya, air di ruqyah. Apa saja. Di rumah kita banyak jinnya, di ruqyah rumahnya. Ya. Bacakan saja di pojok-pojok itu. Tidak harus di pojok, bacakan di mana pun di rumah kita. Biar jinnya keluar. Apalagi baca surat Al-Baqarah. Ya. Ya virus syaitan indahu yuqra'u suratul Baqarah kata Rasulullah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Bacakan. Tidak usah ragu kita. Ya, air, minum. Ya, makanan masih was-was takut sakit, baca di ruqyah saja. Ini kolesterol ya, baca. Kalau antum takut, baca aja. Karena nasihat Al-Quran, law anzalna hadzal Quran ala jabalin la khashyatan mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, gunung itu akan hancur, Pak. Apalagi syaitan-syaitan, Pak. Maka orang-orang Yahudi itu dilarang makan lemak-lemak. Lemak-lemak sapi nggak boleh, lemak-lemak. Kalau kita boleh halal, makan saja, Pak ya. Bismillah. Tapi tetap tanya ke dokter, apakah boleh saya Pak dokter makan ini? Tetap tanya ilmunya. Pas kalau ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan tetap ini kepakai dalil gitu. Jangan, ada ilmunya juga. Jangan dipotong-potong ya. Barakallahu fikum ya. Selanjutnya, ini pentingnya tauhid. Wasari'ahu haq. Syariat Allah. Syariat Allah hak. Enggak boleh ada ragu. Enggak boleh kita ragu. Semuanya yang datang dari Allah benar adanya. Ya. Ta'addud, poligami, ya boleh hukumnya. Jangan ragu. Bagi yang mampu. Pernah mampu aja cuma punya masalah dikit. Apapun, ya apapun dalam Islam ini syariatnya indah pasti. Ya, jangan ya memang bagus, modal bismillah juga bagus. Tapi tetap punya kemampuan doher maupun batin. Ilmunya juga ajarkan agama ke istri-istrinya. Ya. Yang mampu, tapi kita nggak boleh mencibir yang sudah melakukan ta'addud. Karena memang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah, Pak, sunnah yang enak ada. Ada sunnah nggak enak nggak mau kerjakan nggak ada, ya kan? Ya. Berat tapi itu tanggung jawabnya. Ya, kaum muslimin saya cintai karena Allah. Gaskan ya. Ya ini syariat Allah. Bukan hanya itu, bukan hanya ta'addud. Ya, semuanya. Harus kita mencintai semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai nggak ditok, mulai sama kayak nggak ditok, mulai cintai sunnah Nabi SAW. Dan tak boleh mencibir yang melakukan sunnah, jenggot dicibir, tak boleh. Atau yang tak berjenggot pun dicibir, jangan sampai begitu. Karena ada yang nggak keluar jenggotnya. Yo, sampai beli obat jenggot, ada teman saya, iya, sampai beli obat jenggot, nggak tumbuh, Pak. Maka kita pun tidak boleh mencibir sebelah saudara kita. Walaupun dia tidak sholat malam, tidak boleh mencibir. Kamu tidak sholat. Jangan sampai kita lebih utama dari saudara-saudara kita dalam bab ini. Apa? Kesolehan. Bab kesolehan ini. Saya belajar kajian. Bab kesolehan ini. Ya, jangan sampai kita lebih soleh dari saudara kita yang lain. Berat tanggung jawabnya kita di sisi Allah. Karena ditanya dengan diri kita. Wa akhbaruhu, dan fitnah apa yang digambarkan Allah, kulluha hakun. Apa yang difirmankan oleh Allah, semua itu adalah benar adanya. Wa adahu haqqa, dan janji Allah untuk dapatkan surga benar adanya. Wa liqa'uhu haqqa, wa liqa'uhu, dan bertemunya hamba dengan Allah nanti hakun, haqqa, benar adanya. Ini misalnya kalau dibaca wasiat kematian, wajannatul haqq, narul haqq. Wasiat namanya itu. Ya, jangan sampai salah makna. Wasiat
kematian bahwa neraka benar adanya, surga. Karena ikut juga seorang ya ustadz juga kami salaf ya, membaca itu, tapi diterjemahkan ya, al-jannatu haqqun wa naru haqqun wa liqa'uhu haqqun. Ya, ini nasihat kematian. Ya, al-wa'id ancaman, ada wa'du al-wa'id. Ada janji ke surga, ancaman ke neraka. Biar kita selamat. Artinya tetap mengharap pada Allah surga. Karena seorang masuk surga karena rahmatnya. Apakah kau juga yang surga? Belum. Juga aku dapat masuk surga dengan rahmatnya. Rasul SAW memegang kunci surga pertama itu karena rahmatnya Allah. Bisa masuk pertama ke surga memegang kuncinya Rasulullah SAW. Pintu surga ada berapa? 8. Neraka 7. Ya, jangan sampai terbalik. Ya. Barakallahu fikum jami'an. Wa kana Rasulullah, ini ada doa salat tahajud ya, dibaca tahajud ketika nanti kita bahas panjang doanya Rasulullah, Masya Allah. Memang harus begini belajar syarah. Ya, sudah saya baca juga insyaallah. Idza qama minal lail, apabila Rasulullah SAW berdiri untuk salat malam, dia tahajud, qala Allahumma lakal hamdu. Ya, ini mana nama al-haq ya, Masya Allah ini Syekh Abdul Rasyid langsung Allah jaga beliau. Wa sallallahu ala nabiyina Mustafa sallallahu alaihi wasallam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.